gue ada penawaran buat lo. Gue akan kasih lu uang buat modal usaha asalkan lu tinggalin Irma. Gimana? Irma! Irma! Saya tungguin kok nggak diantar-antarin juga ya? Saya minta maaf, Bu. Saya juga nungguin Mas Husen. Mas Husennya belum pulang, Bu. Alasan aja kamu. Saya juga butuh. Ngerti kamu? Kasihan sekali bapak itu. Ini nak, saya minta tolong, dada saya sakit sekali. Mari saya antar ke dokter. Terima kasih ya Nausin, kamu telah mau menolong saya. Padahal kamu tidak mengenali saya. Saya tidak akan pernah melupakan kebaikan kamu ini, Nausin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf ya, Ibu nggak bisa nyediain apa-apa buat kita buka puasa. Kita udah kehabisan uang, Bang. Nggak apa-apa. Kita buka puasa pakai air putih sama kurma ya. Sebentar bapak ambil. Ingin ku kok ya Allah. Alhamdulillah, keuntungan minggu ini sampai 500.000. Terima kasih lu aku. Assalamualaikum. Iya pak, ada yang bisa dibantu? Saya jamin pak, pokoknya bapak nggak akan nyesel beli kurma di sini pak. Enak-enak pak. Tidak Pak, saya bukannya mau beli kurma. Saya mau minta bantuan. Pinjamkan saya uang untuk berobat ke dokter. Bapak mau pinjam uang ke saya? Bapak kenal saya juga enggak pak, kok bisa sih pinjam uang sama saya? Saya baru pindah kemari. Rumah saya dekat sini, Pak. Nanti kalau anak saya kembali dari luar kota, uangnya akan saya kembalikan. Aduh pak, saya nggak peduli dah ya cerita bapak kayak apa. Lagi pula, saya pengen jamin coba kalau bapak ini nggak lagi nipu saya. Siapa coba? Astagfirullahaladzim. Saya benar-benar sakit, Pak. Butuh bantuan. Saya bilang enggak ya enggak pak. Saya nggak akan pernah mau pinjemin bapak uang. Ayo pak, sekarang bapak pergi. Bapak jangan bikin sial. Ayo pergi pak. Seseorang aja. Bisa sial gitu. Ya Allah. Bagaimana ini kok dada saya sakit sekali ya? Kasihan sekali bapak itu. Pak, Ini nak, saya minta tolong. Dada saya sakit sekali. mari saya antar ke dokter. Irma! Irma! Saya tungguin kok nggak diantar-antarin juga ya? Bu Nunung, silakan masuk. Bu. Nggak usah. Saya kesini tuh cuma mau nagih uang kontrakan. Saya minta maaf, Bu. Saya juga nungguin Mas Husen. Mas Husennya belum pulang. Alasan aja kamu. Pokoknya, kalau suami kamu pulang, kamu cepat-cepat anterin uang itu ke saya ya. Saya juga butuh. Ngerti kamu? Ibu panggil kamu ke kantor karena ada hal yang mau Ibu sampaikan kepada kamu. Karena sampai saat ini kamu belum melunasi tunggakan buku kamu. Tolong sampaikan hal ini kepada orang tua kamu ya. Ibu mohon untuk segera dilunasin. Ya Bu, nanti akan saya kasih tahu ke bapak saya. Ya udah kalau gitu. Terima kasih Nopal. Kamu udah bisa kembali ke kelas. Baik Bu, kalau gitu saya permisi ya. Suster, Iya, Pak. saya mau tanya. Biaya pengobatan untuk pasiennya bernama Pak Umar berapa ya, Sus? Sebentar ya Pak. Biayanya 500.000 Pak. 500.000, Suster. Iya Pak. Ya Allah, jumlahnya sama persis dengan uang yang aku punya. Bapak mau bayar dengan cash atau debit? Cash aja, Suster. Ini uangnya, Suster. Aku nggak boleh nyesel udah nolongin Pak Umar. Aku harus ikhlas. Semuanya sudah lunas. Terima kasih ya Pak. Terima kasih, Suster. Mari. Terima kasih ya Nausin, kamu telah mau menolong saya. Padahal kamu tidak mengenali saya. Iya, Pak, sama-sama. Sudah seharusnya sama manusia ikhlas itu. Seandainya saja semua orang seperti kamu. Semoga penyakit Bapak cepat sembuh ya, Pak. Amin, ya Allah. Bapak mau saya antar pulang? Tidak usah. Insya Allah saya bisa pulang sendiri. Tapi kalau boleh saya tahu, di mana ya rumah Nausin? Saya penjaga kios kurma di pinggir jalan itu, Pak. Kalau begitu, kapan-kapan saya akan mampir ke kios Nausin. Dengan senang hati, Pak. Saya pamit dulu. Ya, hati-hati, Pak. Saya tidak akan pernah melupakan kebaikan kamu ini, Nausin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang, kamu dari mana aja sih? Kok baru pulang? Aku ada urusan dulu tadi. Tadi Bu Nunung datang ke sini yang punya kontrakan. Dia minta uang kontrakan. Kamu ada kan uangnya? Maaf ya, Ma. Uangnya udah habis. Habis. Kok habis? Kamu pakai buat apa uangnya? Tadi uangnya aku pakai buat bayarin pengobatan seorang Bapak. Kasihan dia. Dadanya sakit. Dan
mungkin udah mau pingsan. Jadi semua uangnya kamu kasih buat pengobatannya dia? Buat bayar uang kontrakan kita gimana? Aku kasihan sekali sama dia. Ya Allah, keterlaluan banget sih Bang Husin, keterlaluan banget. Kamu pinjemin semua uang sampai habis. Kok orang yang butuh pengobatan, aku gak habis pikir sama kamu. Sudah jadi kewajiban kita membantu sesama yang membutuhkan. Tapi kita sekarang juga membutuhkan, Bang. Kamu pinjemin semua orang itu sampai habis. Kita punya utang gara-gara kamu. Sekarang gimana? Kita nggak bisa bayar kontrakan. Aku akan cari pinjaman untuk membayar semua tagihan kita. Ya udah, aku pergi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sen, tumben ada apa lu main kesini? Mau pinjam uang 500.000 buat bayar kontrakan. Lu mau pinjam uang sama gue? Buat bayar kontrakan aja lu mesti pinjam sama gue. Lu kere banget sih, Sen. Ini berarti Irma nggak bahagia dong hidup sama lu. Apa maksud kamu? Iya, maksud gue kalau emang lu udah nggak bisa bahagian Irma, lepasin dia. Lu tinggalin aja dia. Jadi kamu masih ngincer Irma? Iya, dulu gue emang biarin Irma nikah sama lu, terus gue nikah sama almarhumah istri gue. Tapi mulai sekarang, gue akan rebut Irma dari hidup lu. Aku akan biarkan itu terjadi, kan? Aku akan biarkan kamu merebut Irma. Lu itu jangan egois, Sen. Jangan mikirin diri lu sendiri. Pikirin juga dong kebahagiaan Irma. Aku gak nyangka, kan? Aku pikir kamu tuh teman. Ternyata kamu malah menikahku dari belakang. Assalamualaikum. Salam. Sekarang lu udah tahu kan isi hati gue sebenarnya kayak apa? Biar tahu rasa. Gani yang aku anggap teman ternyata punya niat sejahat itu. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, Bang Husin dapat nggak ya uang pinjamannya? Aku tuh udah nggak kuat ngadepin Bu Nunung yang bawel banget. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang, gimana kamu dapat pinjaman uangnya? Belum ya. Sabar ya. Aku bisa sabar, tapi Bu Nunung nggak bisa sabar. Dia marah-marah terus. Gimana ya Bang? Kalau aku jual aja cincin kawin kita, nggak apa-apa. Jangan ya. Tapi kita udah nggak punya pilihan lain Bang. Aku harus nganterin uang kontrakan ini ke Bu Nunung. Aku jual ya. Aku berangkat dulu. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Mulai sekarang aku udah gak perlu lagi pusing mikirin kontrakan. Hanya untuk bayar kontrakan kamu rela sampai jual cincin kawin kamu itu? Bukan urusan kamu. Ya memang sih. Aku itu cuma sayang dan peduli sama kamu, Ir. Dan aku itu nggak habis pikir, kenapa sih kamu itu nggak tinggalin aja suami kamu itu, terus kamu nikah sama aku jamin hidup kamu pasti jauh lebih bahagia. Aku gak akan ninggalin suamiku meskipun hidup aku susah. Apalagi aku harus tinggalin dia cuma untuk nikah sama kamu. Gak mungkin, Mas. Permisi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lihat aja nanti. Belagu banget sih lo. Gua akan bikin lo menyesal karena lo sudah menikah sama saya. Waktu aku tinggal sedikit. Tapi aku gak punya uang untuk belanja lagi. Waalaikumsalam. Bang, kok rumahnya tinggal segini, Bang? Masih ada kok, Bu. Mau beli berapa kilo, Bu? Saya mau beli 1 kilo ya, Bang. Tapi harganya dikurangin ya, Bang. Kan tinggal ngabisin ke rumahnya. Boleh, Bu. Nanti saya kasih harga khusus. 1 kilo ya, Bu ya? Silakan, Bu. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam. Pembeli pada kemana sih? Aduh, ini kios sepi amat ya. Bu. Itu kurma kan? Iya, Mas. Ibu beli di mana? Di toko Husein. Ibu kenapa nggak beli di toko saya sih, Bu? Soalnya kalau beli di sana itu harganya bisa ditawar, bisa miring. Orangnya juga baik banget. Misi, Mas. Iya, Bu. Berani-beraninya dia jual kurma di bawah harga pasaran. Sengaja jual kurma lebih murah buat nyaingin kios gua. Kurang ajar tuh orang. Awas aja lo. Jadi lo, ternyata selama ini lu ya yang keroknya yang udah bikin kurma-kurma gua ngelaku. Astagfirullahaladzim. Kamu kenapa tiba-tiba marah-marah? Lu jual kurma lu semuanya di bawah harga pasar, iya kan? Enggak, Gani.
Saya jual dengan harga yang sama seperti toko kamu. Nggak usah ngeles deh lu. Barusan ibu di sana dia bilang katanya beli kurma di toko lu dan harganya jauh lebih murah. Itu apa? Oh, si ibu itu. Ibu itu memang aku kasih diskon. Soalnya kurma aku juga tinggal sedikit. Memang banyak alasan ya. Asal lu tahu ya, gua bisa dengan mudah nutup kios lu kalau gua mau. Bagus. Tumben Pak datang. Begini Sen, saya mau kasih tahu pada kamu, mulai besok saya tidak akan menyewakan kios ini lagi pada kamu. Memangnya kenapa Pak? Saya kan selama ini nggak pernah telat bayarnya Pak Agus. Ada orang lain yang berani bayar sewa lebih tinggi daripada kamu. Kita kan selama ini udah lama bekerja sama Pak. Apa Pak tega Pak? Saya nggak mau tahu. Yang saya tahu, saya dapat uang lebih banyak. Jadi sebaiknya kamu kemari barang-barang kamu secepatnya. Baik Pak. Tapi saya minta waktu untuk beres-beres dulu Pak. Waalaikumsalam. Udah pulang kamu? Kenapa sih kamu sayang? Hah? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang, ini kamu bawa barang-barang apa? Abang baru aja beres-beres ruko. Soalnya Pak Agus menyewakan rukonya ke orang lain. Astagfirullahaladzim. Kok bisa sih, kan kamu yang nyewa di situ? Lagian bukannya kamu nggak pernah telat bayar ya? Udahlah nggak apa-apa. Mungkin ini bukan rezeki abang. Oh, terus kamu mau jualan di mana lagi coba? Karena abang masih bisa keliling. Bapak yang sabar ya. Gimana aku bisa minta uang ke Bapak buat bayar buku kalau Bapak aja lagi susah? Akan jadi nggak tega. Kenapa ya, kita ada aja cobaannya. Aku pusing deh. Udah sabar. Kita jangan banyak mengeluh. Jangan masuk. Sini aku bantu. Alhamdulillah. Bang, Noval, maaf ya. Kita udah kehabisan uang, Bang. Ibu nggak bisa nyediain apa-apa buat kita buka puasa. Nggak apa-apa. Kita buka puasa pakai air putih sama kurma ya. Sebentar Bapak ambil. Aku beringat kalau kita masih punya kurma. Sekarang kita baca doa dulu ya. Allahumma lakas mutu wa bika. Tuwa ala rizki kaftu. Bila mati kaya arhamar rahimin. Ya Allah, mudahkanlah usaha hamba untuk mendapatkan rezekimu yang halal ya Allah. Saya mau kasih tahu pada kamu, mulai besok saya tidak akan menyewakan kios ini lagi pada kamu. Memangnya kenapa Pak? Saya kan selama ini nggak pernah telat bayarnya Pak Agus. Ada orang lain yang berani bayar sewa lebih tinggi daripada kamu. Mudahkanlah usaha penjualan kurma. Hamba ingin membahagiakan istri dan anak hamba ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Kabulkan doa hamba. Amin. Ya Rabbal. Bu Mita, saya lagi bingung, Bu. Kenapa? Saya lagi butuh uang, Bu. Ini mumpung ketemu sama Ibu. Kalau mungkin Ibu ada, saya boleh pinjam uangnya nggak, Bu? Saya lagi pusing. Ya, maaf ya Bu Irma. Saya lagi nggak megang uang. Soalnya kemarin habis buat bayar anak sekolah. Maaf banget ya. Iya, nggak apa-apa kok. Makasih banyak ya. Udah, saya permisi dulu ya, Bu ya. Assalamualaikum. Tadi kalau aku nggak salah denger, kayaknya kamu lagi butuh pinjaman uang ya? Bukan urusan kamu. Kamu kenapa sih kayak cari tahu terus tentang aku? Kenapa sih? Karena aku sayang sama kamu. Dan karena aku heran juga sama kamu. Apa sih yang buat kamu itu tetap bertahan hidup sama Hussein? Ha? Dalam keadaan apapun suami aku akan tetap tahan hidup sama dia. Emang kenapa? Apa enaknya sih hidup sama suami kayak dia? Begini, suami aku nggak kaya akan harta, iya. Tapi perlu kamu tahu, suami aku kaya akan hati, akan iman. Paham ya? Iya. Permisi dulu. Assalamualaikum. Kurma, 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 kurma. Bu, kurmanya Bu. Enggak Pak, makasih. Kurmanya Bu. Pak, kurmanya Pak. Oh, enggak, makasih. Ya Allah, mudahkanlah hamba untuk mendapatkan rezekimu ya Allah. Mudahkanlah hamba untuk menjalani semua ujian. Bismillahirrahmanirrahim. Kurma, kurma. Ini Pak ya. Ini Bu. Ya, makasih Bu ya. Bang, beli kurmanya Bang. Hussein, jadi lu sekarang jualan kurma keliling ya? Ya, alhamdulillah. Kok lu bisa sampai kayak gitu? Itu gimana ceritanya sih, Sen? Oh, jangan-jangan
Lu itu nggak sanggup lagi ya bayar sewa kiosnya? Bukan apa-apa sih, Sen. Gue itu cuma kasihan aja sama Irma. Kayaknya dia itu menderita banget ya menikah sama lu. Kamu gak usah mikirin istri aku, Gan. Lagi pula kami udah sepakat bahwa kebahagiaan tidak hanya diukur dengan uang. Iya. Terserah lu deh ngomong apa. Gue ada penawaran buat lo. Gue akan kasih lu uang buat modal usaha asalkan lu tinggalin Irma. Gimana? Astagfirullahaladzim. Saya gak akan melakukan itu. Dan seharusnya kamu malu dan berhenti ngejar-ngejar Irma. Sen, kasih solusi enak kok. Malah ngambek. Paksa aku bolos sekolah. Aku kan mau cari uang buat bayar buku sekolah. Pak, mau semir sepatu? Oh iya dah, ya boleh. Alhamdulillah. Yaudah, situ ya, Pak. Sambil nunggu orang yang mau nyemir, mendingan aku belajar. Aku capek banget. Haus. Enggak. Aku nggak boleh batal puasa. Alhamdulillah, uang ini cukup buat bayar buku. Ya Allah, udah mau buka puasa, aku belum punya makanan buat buka. Kamu udah pulang? Uang buat beli buka puasa. Ini uang dari mana? Dari hasil uang tabungan aku, Bu. Selama ini aku nabung dari uang jajan aku, Bu. Kamu ke belakang, ganti baju, habis itu mandi. Ibu beli dulu makanan buka puasanya ya. Ya, Bu. Di sini ya. Bagaimana ini? Daganganku belum ada yang laku. Dan aku belum beli makanan buat keluarga aku. Waalaikumsalam. Kok nggak masuk? Kamu udah pulang. Masuk. Aku minta maaf ya. Aku belum beli makanan buat kita buka puasa. Nggak apa-apa. Nih, aku udah beli makanan buat kita buka puasa. Alhamdulillah. Ayo bang, masuk. Makanan untuk buka puasa udah siap. Alhamdulillah. Mas, kamu tahu nggak aku bisa beli semua makanannya dari mana uangnya? Dari Noval. Dia kasih aku uang tabungannya dia buat beli makanan. Terima kasih, Ana. Kamu udah berkorban untuk keluarga. Sama, Pak. Yaudah, ayo kita buka. Ya. Allahumma laka sumtu wa bika wal sikafatu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Maafin aku ya, Pak. Bu, aku udah bohongin kalian. Aku nggak mau Bapak sama Ibu sedih. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Engkau telah berikan kami anak yang soleh dan berbakti. Ya Allah, ya Allah. Hamba mohon kepadamu ya Allah. Berilah kemudahan kepada kami untuk menghadapi ujian ini. Mudahkanlah usaha hamba untuk mencari rezekimu ya Allah. Rezeki yang halal dan barokah ya Allah. Ya Allah, ya Rabb. Kabulkanlah doa hamba ya Allah. Amin ya Rabbal alamin. Bang, aku minta maaf ya. Aku suka marah-marah sama kamu. Abang ngerti kok. Kenapa kamu marah sama abang? Seharusnya tuh aku dukung kamu. Kalau kamu bersedekah bukan marah-marah. Aku minta maaf sekali lagi. Abang senang dengarnya. Ya udah, kita siap-siap terawih yuk. Yuk. Ada keluarga harmonis. Kamu gak taraweh kan? Sorry, gua sibuk, banyak kerjaan. Emangnya kayak lu. Abang, sayang, yuk kita jalan yuk. Nanti kita telat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebagai tanda sedekah dari saya. Terima ya Pak ya. Bu, silakan diterima Bu. Husen, serang barang-barang lu. Ngomong sekali ya. Lu gak usah banyak ngomong. Mat, ambil. Mas, jalan, Bang. Berasa. Lu.
suami ibu dipukulin preman, Bu. Kalau mau masuk dalam ngomong. Ya udah, kalau begitu kami permisi dulu, Bu. Terima kasih banyak ya, Bapak-bapak. Waalaikumsalam. Mari Bu. Ya Allah. Bang, siapa sih Bang yang pukulin kamu? Aku juga nggak tahu ya. Tadi ada 2 orang preman. Terus langsung menghancurkan barang dagangan kita. Ya Allah. Jadi ini semua barang dagangan kamu yang nggak bisa dijual lagi, udah rusak. Aku minta maaf ya. Iya nggak apa-apa kok. Ini kan bukan salah kamu. Ya Allah. Harusnya kamu aku bawa ke dokter, tapi gimana aku? Gak apa-apa. Semoga setelah istirahat keadaan aku jadi membaik. Ya Allah. Ini upah buat kalian. Terima kasih banyak, Bos. Sering-seringlah begini. Ya, Bos. Sekarang lu udah gak punya apa-apa lagi, Hussein. Kita lihat aja ya, sampai berapa lama kamu masih tetap bisa bertahan untuk terus mendampingi Hussein. Assalamualaikum Bu Irma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, kok ibu ke rumah? Saya kemarin mau jemput Noval, Bu. Soalnya beberapa hari ini Noval nggak masuk sekolah dan nggak ada kabar. Nggak masuk sekolah? Bu, setiap hari anak saya pergi ke sekolah loh, Bu. Masa nggak masuk? Jangan-jangan ada disembunyikan Noval dari Ibu. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, kemana anak saya setiap hari berangkat? Bu, makasih Bu ya. Udah kesini udah ngasih tau saya. Iya, Bu. Sudah menjadi tanggung jawab saya. Kalau gitu saya permisi ya, Bu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu tuh kemana sih, Nova? Kalau setiap hari berangkat kok nggak nyampe ke sekolah? Aku harus cari. Cari kemana ya? Astagfirullah. Ya Allah, Bu, kamu ngapain di sini? Maafin aku, Bu. Ibu kirain kamu setiap hari tuh pergi ke sekolah, tapi ternyata kamu di sini, kamu nyemir. Kamu ngapain sih, Nak? Terpaksa jadi tukang semir supaya bisa nabung buat bayar utang buku aku. Ya Allah sayang, kamu kenapa nggak bilang sama ibu dan bapak kalau kamu punya utang di sekolah? Kenapa? Aku takut nyusahin bapak sama ibu. Ya udah, sekarang pokoknya kita pulang dan kamu nggak boleh ngerjain ini semua ya. Ya Bu, tapi aku kembalikan sepatu ini ke pemiliknya dulu ya. Kamu balikin. Bapak kecewa sama kamu, Pak. Kenapa kamu gak jujur sama bapak sama ibu sejak awal? Aku cuman gak mau bikin bapak sama ibu kepikiran. Apalagi bapak lagi sakit. Lain kali, kamu gak boleh menyembunyikan apa-apa dari bapak dari ibu ya. Ya Pak, aku janji. Nanti biar aku aja yang ke sekolah. Aku mau minta keringanan sama pihak sekolah. Mudah-mudahan aja dikasih ya, Bang. Makasih ya, Pak, Bu. Iya sayang, tapi kamu lain kali jangan kayak gitu. Ibu sama bapak tuh khawatir sama kamu. Astagfirullahaladzim. Bu, Pak, maafin aku ya. Sebenarnya uang yang aku kasih ke ibu itu bukan uang hasil tabung aku, tapi uang hasil menyemir aku. Ibu maafin kamu ya. Tapi lain kali, kamu gak boleh bohong sama bapak sama ibu ya. Tapi terima kasih ya. Kamu udah berkorban untuk keluarga. Iya, Pak. Gani! Gani! Keluar kamu! Gani! Ada apa sih, Pak? Kok datang-datang langsung marah-marah begitu? Gimana saya nggak kesel? Kamu udah ingkar janji. Ingkar janji? Ingkar janji gimana sih maksud Bapak? Katanya kamu mau cari pelanggan yang lebih mahal sewanya. Saya sudah usir Husen. Mana buktinya sampai sekarang? Oh, masalah itu kirain apaan? Saya itu, Pak, udah tawarin kios Bapak ke semua teman-teman saya. Tapi kata mereka, kios Bapak itu terlalu sempit. Sekarang kamu menghina saya, mengatakan kios saya lebih sempit. Dasar tukang bohong. Kok Bapak sewot sih, emang kenyataannya begitu kok. Awas kamu. Lihat aja nanti. Harusnya namanya jangan Agus, tapi Harry alias heboh sendiri. Irma. 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 Ya Allah. Ya Allah, kamu demam banget. Gigil ya? Aku selimutin ya. Bang, kamu harus ke rumah sakit. Aku keluar dulu ya. Aku pinjam uang dulu sebentar ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Ada apa ya Bu Irma kemari? Saya mohon maaf datang ke sini malam-malam. Saya boleh pinjam uang nggak, Bu? Aduh, gimana ya? Bukannya saya nggak mau bantu, Bu. Cuman saya juga baru bayar kontrakan tadi. Suami saya sakit, Bu, demam tinggi di rumah. Ya, saya tolong banget, Bu. Saya tuh nggak punya uang mau bawa ke rumah sakit. Oh, mohon banget Bu Irma, saya nggak bisa bantu. Nggak bisa ya, Bu. Makasih ya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah, harus pinjam uang kemana lagi ya Allah? Irma, aku yang salah. Kamu nggak apa-apa kan, Irma? Enggak apa-apa kok. Kamu kenapa kok? Muka kamu sedih gitu. Kamu lagi ada masalah? Enggak apa-apa. Udahlah, kamu nggak usah bohong sama aku. Kelihatan banget kok. Kamu itu lagi kebingungan kayak ada masalah apa gitu. Cerita dong. Bang Husen sakit, aku lagi pusing. Aku butuh uang buat dia berobat. Jadi ternyata Husen sakit. Pantesan aja belakangan ini aku nggak pernah lihat batang hidungnya dia. Iya makanya itu, aku boleh nggak sih pinjam uang sama kamu? Gini ya, Ir. Kalau kamu yang butuh, aku pasti pinjemin. Aku kasih malah. Tapi kalau untuk suami kamu yang tercinta itu, maaf. Sepeser pun aku nggak mau pinjem. Ya Allah, kok kamu ngomongnya gitu sih? Suami aku kan teman kamu, masa kamu nggak mau minjemin? Bodoh amat. Aku senang kok kalau dia sakit. Bahkan aku senang kalau dia sampai... Astagfirullahaladzim. Tega banget kamu sama suami aku ya. Kamu tuh ngomong apa sih? Aku ngerti kok maksud omongan kamu. Irma! Nafsu dunia menjeratku hingga terlena. Apa, Pak? Kamu gak usah khawatir. Nggak apa-apa, nak. Bang, aku nggak bisa dapetin uang pinjaman buat kamu ke rumah sakit. Maaf ya, Bang. Kamu sudah berusaha. Aku nggak mau ngerepotin kamu. Kasihan Bapak, Bu. Kasihan. Ya Allah, angkatlah penyakit Bapak. Tolong sembuhkan Bapak. Ya Allah, terlalu banyak masalah yang datang dan pergi keluarga kami, ya Allah. Kami tahu, Kau pasti memberikan pertolongan-Mu, ya Allah. Tolong dengarkan doa kami, ya Allah. Amin. Bapak, nah, Bapak kenapa, Pak? Bapak tuh mikirin apa? Kok sepertinya ada yang Bapak pikirkan? Bapak memikirkan orang yang pernah menolong Bapak. Apa kabarnya itu orang? Siapa namanya, Pak? Husin namanya. Bapak tahu alamatnya Pak Husin? Bapak tahu tempatnya. Katanya sih dia pedagang korma. Ya sudah, kalau begitu besok Lukman antar Bapak buat cari alamatnya Pak Husin. Ya, nah. Kita masuk dulu ya, Pak. Ayo. Loh, kok kiosnya tutup ya? Bapak yakin dia jualan di kios ini, Pak? Dia sendiri yang bilang kalau dia jualan di sini. Ya sudah, kalau begitu, ayo kita tanya sama orang-orang di sekitar sini aja, Pak. Oke. Bu, ngisi, Bu. Mau tanya, Bu. Apa Ibu kenal dengan penjaga toko kurma yang ada di sebelah sana? Yang namanya Husin. Oh, maaf Pak. Saya nggak kenal. Ngapain mereka cari Husin? Kayaknya mereka bukan orang sembarangan nih. Pak, bapak-bapak ini lagi nyari Husin ya? Iya, Pak. Waduh, Husin itu udah pindah jauh banget, luar kota. Aduh, pokoknya alamatnya itu susah banget ya dicarinya. Bapak mau pinjam uang ke saya? Pak, saya baru pindah kemari. Rumah saya dekat sini, Pak. Bapak kenal saya juga enggak, Pak. Kok bisa sih pinjam uang sama saya? Uangnya akan saya kembalikan. Nanti kalau anak saya kembali dari luar kota. Saya bilang enggak ya enggak, Pak. Ayo, Pak, sekarang Bapak pergi. Bapak jangan bikin sial kios saya. Pergi. Bukannya Bapak dulu yang pernah ngusir saya di depan toko Bapak? Kita coba di sebelah sana, Pak. Iya, nah. Kok Bapak nggak percaya ya kalau si Husin meninggalkan kota ini? Coba Lukman tanya sama pengemis itu ya, Pak. Ayo. Oh iya, Pak. Saya mau tanya. Oh iya, Pak. Apa Bapak kenal dengan Pak Husen, penjaga kios kurma yang ada di sebelah sana, Pak? Oh, Pak Husen yang suka sedekah kurma itu, Pak? Betul sekali. Oh, rumahnya, Pak. Tepatnya di belakang kios itu, Pak. Kira-kira 75 meter. Ntar cat warna kuning nomor 35, Pak. Alhamdulillah. Akhirnya ketemu juga. Tapi, Pak, berapa hari ini Pak Husen tidak terlihat, Pak? Mungkin beliau sedang sakit. Sakit? Iya, Pak. Ya, terima kasih ya, Pak. Oh iya, Pak. Sama-sama, Pak. Mari, Pak. Alhamdulillah kita menemukannya. Ayo. Oh, jadi Husin tinggal di sini. Assalamualaikum. Maaf Mas, siapa ya sang Bapak? Kami mau ketemu dengan Bapak Husen. Pak Husennya ada, Mbak? Ada di dalam, suami saya lagi sakit. Kalau Bapak sama Mas mau lihat silakan masuk. Perut Bapak sakit sekali. Bang,
ada yang mau jenguk abang. Silakan Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Umar. Senang sekali saya sudah ketemu lagi. Bapak saya sudah banyak cerita tentang Pak Husein. Sudah datang kemari bersama anak saya, Lukman. Terima kasih Pak. Sudah datang ke rumah saya. Maaf Pak, saya nggak bisa berdiri. Perut saya sakit sekali. Sebaiknya Pak Husein ini kita bawa saja ke dokter ya, Pak. Benar, Nak. Lebih baik dia kita bawa berobat. Pak, maaf Pak. Bukannya saya menolak, tapi saya nggak punya biaya untuk pengobatan. Pak Husein, Bapak yang tenang saja, Pak. Masalah biaya, Bapak nggak usah pikirin. Nanti biar saya yang tanggung, ya? Bismillahirrahmanirrahim. Pak Husein mau kami bawa ke rumah sakit. Semua biaya nanti biar kami yang tanggung, ya, Bu. Saya ikut ya Pak ya. Saya tunggu di sini ya. Ya Allah, ampuni dosaku ya Allah. Karena aku sudah berbohong sama bapak sama ibu. Nanti aku akan minta maaf padanya ya Allah. Sepertinya tidak ada serius yang dialami oleh Pak Husein. Ya, insya Allah dalam beberapa hari ke depan Pak Husein sudah boleh pulang. Alhamdulillah, makasih banyak dok. Iya Bu, sama-sama. Saya permisi dulu ya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana keadaanmu sekarang, Nak Husein? Alhamdulillah Pak, sudah mulai membaik setelah minum obat. Terima kasih sudah bersedia menolong saya. Pak Umar, Pak Lukman. Saya juga mau berterima kasih karena waktu itu Pak Husein sudah mau menolong Bapak saya. Pak Umar ini yang dulu kamu tolongin Bang. Benar. Demi menolong saya, dia rela mengeluarkan uangnya dari hasil jualan kurmanya. Sudah jadi kewajiban kita membantu sesama yang membutuhkan. Tapi kita sekarang juga membutuhkan, Bang. Sekarang gimana? Kita nggak bisa bayar kontrakan. Kamu pinjemin sama orang itu sampai habis. Kita punya utang gara-gara kamu. Janji, aku akan cari pinjaman untuk membayar semua tagihan kita. Ya Allah, orang yang dulu ditolong sama Bang Husein, sekarang malah gantian nolong Bang Husein. Terima kasih banyak ya udah nolongin suami saya. Kalau nggak ada bapak sama mama, saya nggak tahu nasib suami saya kayak gimana. Sama-sama, Nak Irma. Ini semua sudah kehendak Allah. Kita sebagai manusia cuma menjalankan apa yang sudah digariskan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua pamit dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi Pak Umar itu yang abang tolong dulu. Iya. Pak Umar tuh baik banget ya, Bang. Iya, Mir. Beliau gak lupa dengan kebaikan yang pernah abang lakuin ke beliau. Iya, Bang. Kita harus yakin, setiap perbuatan baik yang kita lakukan pasti gak akan sia-sia. Aku minta maaf. Dulu aku marah-marah sama kamu. Abang udah maafin sebelum kamu minta maaf. Makasih, Bang. Aduh, gara-gara sepi pelanggan, kurma gue jadi pada rusak kayak gini. Kalau kayak gini boro-boro untung. Yang ada rugi besar gue. Mana nih? Gani, saya nggak mau tahu. Pokoknya hari ini juga kamu bayar perpanjangan sewa kios kamu. Pak. Tolong kasih saya waktu sebentar lagi ya Pak ya. Bapak lihat kan sekarang dagangan sepi banget Pak. Pokoknya saya janji deh, pasti saya bayar ya Pak ya. Dagangan kamu aja sepi. Gimana kamu mau bayar sewa? Udah Bapak tenang aja. Pokoknya saya jamin pasti saya bayar ya Pak ya. Pokoknya sekarang juga kamu tinggalkan kios ini. Dagangan saya gimana Pak? Nggak pakai. Pak, dagangan saya Pak. Pak dagangan. Pergi nggak? Laku banget sih. Baru punya kios jelek kayak gitu aja gayanya udah selangit. Awas aja nanti. Kalau sampai gua punya banyak duit, gua beli sama orangnya sekalian. Loh, kalian mau apa? Gua nggak ngerasa manggil kalian. Kita ada hadiah buat. Nih. Tunggu. Siapa yang nyuruh kalian? Siapa? Rasain lo. Makanya jadi orang jangan sombong. Ini lagi. Pak Umar, kios siapa ini Pak? Ini kiosnya anak saya, Lukman. Tapi dia mau menghibahkannya untuk kamu, Nak Husein. Serius Pak? Bapak saya benar, Bang Husein. Saya sudah ikhlas untuk menghibahkan kios kurma ini karena waktu itu Abang sudah menyelamatkan Bapak saya. Alhamdulillah, Masya Allah, Allahu Akbar. Ini anugerah buat kita, Mas. Terima kasih Pak Umar, terima kasih Pak Lukman. Saya janji akan mengelola kios ini dengan baik. Ayo, kita lihat ke dalam. Ayo, Bang. Aduh. Pak, tolongin saya. Pak. Aduh. Pak, tolong. Antar saya berobat. Siapa lu pakai minta tolong sama gua banyak urusan. Silakan Pak. Terima kasih ya Pak. Apa yang dicita-citakan semoga cepat tercapai Pak ya. Lumayan buat makan. Kayaknya ada yang lagi bagi-bagi sedekah tuh.
Aduh, alhamdulillah ya bang. Mudah-mudahan aja zakat fitrah yang kita kasih ke mereka bisa bermanfaat. Amin. Pak, Bu, tolong minta sedekahnya. Gani? Husein. Gani, tunggu Gani. Iya, puas kamu sekarang. Kamu mau hina hidup aku? Ya, kamu salah. Saya mau nolongin kamu. Nggak usah, aku malu. Selama ini, aku udah jahat sama kalian berdua. Gani. Sudahlah, saya sudah lupakan semuanya. Kamu terima zakat dari aku ya. Nggak perlu. Gan, kamu kenapa Gan? Gani. Allah, Gani. Gani. Bang, Ayo. Kalian berdua ada di sini. Aku nungguin kamu kan. Kenapa kalian berdua baik banget sama saya? Karena kamu teman aku. Bagaimanapun juga, tali pertemanan kita gak akan putus. Maafin aku ya, karena aku sering jahat sama kalian berdua. Aku udah maafin kamu. Udahlah, kita lupakan saja. Makasih banyak ya, Sin, Irma. alhamdulillah ya mas. Ya Allah, ya Robbi. Dari semua cobaan yang Allah kasih buat keluarga kita berkali-kali, Ini hambamu datang ya Allah. akhirnya Allah kasih hikmah atas semuanya. Sejak awal aku yakin, Hamba datang memohon ampunanmu ya Allah. kalau kita ikhlas, kita pasti naik kelas. Aku bangga punya suami kayak kamu. Aku juga bangga punya istri seperti kamu. Ampuni segala dosa-dosa dan kesalahan hamba ya Allah. Cece, manis banget. Hambamu bertobat ya Allah. Bu, Pak, yuk kita cobain baju lebaran buat besok. Hamba mau jadi manusia. Yuk. Ayo. Yuk. Yang lebih berkenan lagi di hadapanmu ya Allah. Kabulkan doa hambamu ini ya Allah. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Aku harus bertobat. Aku berjanji. Aku bersumpah. Aku harus jadi manusia yang lebih baik lagi. Tahun ini kita masih coba bareng-bareng ya bang. Iya Irma, tidak ada yang membuat aku bahagia selain hidup bersama kalian. Bu, habis ini kita makan ketupat kan? Ya iya dong, kan udah dimasakin. Sholat di sini juga Pak. Pak Umar, Pak Lukman. Iya, Nausin. Bapak bersyukur kita dipertemukan kembali di tempat yang mulia ini. Sama-sama Pak. Baik, selamat Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat Idul Fitri Pak. Salim. Tentu saja. Sama-sama, Nausin. Kalau Bapak ada salah, maafkan Bapak ya. Sama-sama Pak. Nah, Irma, kamu beruntung sekali punya suami seperti Nausin ini. Alhamdulillah Pak. Pak, bagaimana kalau mampir ke rumah saya? Kita makan ketupat dan ayam sayur buatan istri saya. Boleh, boleh. Boleh, Pak. Bagaimana ini? Kok dada saya sakit sekali ya? Kasihan sekali Bapak itu. Nggak bisa minta tolong. Dada saya sakit sekali. Baik Pak, mari saya antar ke dokter. Terima kasih ya, Nausin. Kamu telah mau menolong saya. Padahal kamu tidak mengenali saya. Iya Pak, sama-sama. Sudah seharusnya sesama manusia kita saling tolong menolong. Semoga penyakit Bapak cepat sembuh ya Pak. Amin, ya Allah. Bapak mau saya antar pulang? Tidak usah. Insya Allah sudah bisa pulang sendiri. Tapi kalau boleh saya tahu, di mana ya rumah Nausin? Saya penjaga kios kurma di pinggir jalan itu Pak. Kalau begitu, kapan-kapan saya akan mampir ke kios Nausin ya. Dengan senang hati Pak. Saya pamit dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Banyak hal yang aku alami sepanjang Ramadan tahun ini. Mulai dari kepahitan hidup yang bertubi-tubi menghampiriku, sampai fitnah keji yang menimpaku. Semua aku hadapi dengan senyuman dan hati yang ikhlas. Kamu sudah lihat? Jalan Bang. Rasa lu. Begini, Sen. Saya mau kasih tahu pada kamu, mulai besok, saya tidak akan menyewakan kios ini lagi pada kamu. Ternyata selama ini ya lu ya, biang keroknya yang udah bikin kurma-kurma gue nggak laku. Astagfirullahaladzim. Kamu kenapa tiba-tiba marah-marah? Bisa pura-pura bego dan lu jual kurma lu semuanya di bawah harga pasar, iya kan? Enggak. Saya jual dengan harga yang sama seperti toko kamu. Barusan ibu-ibu di sana dia bilang katanya beli kurma di toko lu dan harganya jauh lebih murah. Itu apa? Silakan Pak. Bu, sebagai tanda sedekah dari saya.
Makasih ya Pak. Silakan semoga kita tercapai apa yang dicita-citakan. Mari Pak. Aku percaya jika kita menikmati setiap hal yang terjadi pada kita, termasuk ujian sekalipun, maka Tuhan akan memberikan hikmah yang begitu besar pada kita. Dan aku merasakan itu.